Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam berkarakter. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali lagi belajar bersama Bularas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menulis ringkasan. Sudah siap belajar? Nah, sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Lalu, siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang Bu Guru jelaskan. Nah, apakah kalian tahu apa itu ringkasan dan bagaimana menulis ringkasan? Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan adalah sari karangan tanpa hiasan. Jadi, kalian sering menjumpai sebuah karangan atau sebuah bacaan yang sangat panjang. Nah, lalu untuk lebih memahami isi bacaan tersebut, kita menggunakan ringkasan. Jadi, mengubah karangan yang panjang tadi menjadi bentuk yang lebih pendek. Nah, lalu apa fungsi ringkasan? Fungsi ringkasan yaitu untuk memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Nah, jadi jika kalian membaca sebuah buku, tentu saja sangat banyak sekali. Nah, untuk lebih memudahkan kalian untuk memahami isi, maka diperlukan sebuah ringkasan. Lalu, apa tujuan ringkasan? Tujuan ringkasan untuk memahami dan mengetahui isi sebuah karangan. Nah, bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama, membaca naskah asli seluruhnya secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan utama. Yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama tersebut. Nah, supaya lebih jelas, mari kita coba berlatih menulis ringkasan. Langkah yang pertama yaitu membaca naskah asli seluruhnya secara berulang-ulang. Nah, di sini sudah ada naskah. Naskah itu artinya bacaan atau sebuah karangan. Mari kita baca bersama-sama. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu indah. Kalimat tersebut merupakan semboyan tiga putri, yaitu Nisa, Wayan, dan Lina. Mereka berteman baik walaupun mereka mempunyai banyak perbedaan. Mereka mempunyai perbedaan baik fisik, bahasa daerah, budaya, bahkan berbeda agama. Nisa beragama Islam, Wayan beragama Hindu, sedangkan Lina beragama Buddha. Bagi mereka, perbedaan bukanlah penghalang untuk berteman. Tiga putri itu saling mempelajari budaya daerah teman-temannya. Wayan yang dari Bali mengajari menari Nisa dan Lina. Nisa dan Lina bahagia karena mulai bisa menari tari pendek. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Negara Indonesia, akan diadakan lomba permainan tradisional bagi tingkat kecamatan.
Nisa, Wayan, dan Lina ditunjuk Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili SD Permata. Bapak Kepala Sekolah berpesan untuk rajin berlatih bermain bagia. Nisa, Wayan, dan Lina setiap sore berlatih bermain bagia. Mereka juga berdiskusi tentang strategi untuk menangkan perlombaan tersebut. Waktu lomba pun tiba, dan akhirnya mereka menjadi juara pertama lomba bagia. Nisa, Wayan, dan Lina menyampaikan bahwa kunci utama dalam permainan bagia adalah kerjasama serta konsentrasi. Nah, setelah membaca, langkah kedua adalah mencatat gagasan-gagasan utama. Tentu kalian masih ingat bagaimana cara mencari gagasan utama. Kita mulai dari paragraf pertama. Kita cari gagasan utamanya. Ya, gagasan utama, perbedaan itu indah. Berilah tanda pada gagasan utama tersebut. Kemudian paragraf kedua, ya, 3 putri itu saling mempelajari budaya daerah teman-temannya. Paragraf ketiga, gagasan utamanya dalam rangka menyambut HUT Negara Indonesia akan diadakan lomba permainan tradisional bagia tingkat kecamatan. Kemudian paragraf 4. Gagasan utamanya, Nisa, Wayan, dan Lina setiap sore berlatih bermain bagia. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gagasan-gagasan utama. Nah, setelah menandai gagasan utama, sekarang langkah selanjutnya, catatlah gagasan-gagasan utama tersebut. Yang pertama, perbedaan itu indah. Yang kedua, 3 putri saling mempelajari budaya daerah teman-temannya. Yang ketiga, dalam rangka menyambut HUT Negara Indonesia akan diadakan lomba permainan tradisional bagia tingkat kecamatan. Yang keempat, Nisa, Wayan, dan Lina setiap sore berlatih bermain bagia. Nah, langkah selanjutnya, setelah kalian mencatat gagasan-gagasan utama tadi, sekarang menyusun ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama. Nah, jadi setelah kalian mencatat gagasan-gagasan utama tadi, susunlah gagasan-gagasan utama tadi menjadi sebuah paragraf seperti ini. Dari yang awalnya masih berupa catatan biasa, sekarang kita susun menjadi berbentuk seperti ini. Perbedaan itu indah. Nisa, Wayan, dan Lina berteman walaupun memiliki banyak perbedaan. 3 putri itu saling mempelajari budaya daerah teman-temannya. Dalam rangka menyambut HUT Negara Indonesia, akan diadakan lomba permainan tradisional bagia tingkat kecamatan. Mereka ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba bagia. Nisa, Wayan, dan Lina setiap sore berlatih bermain bagia. Nah, inilah yang disebut sebagai ringkasan. Supaya kalian lebih jelas, sekarang silahkan berlatih untuk menulis ringkasan. Buka LKS tematik kalian halaman 74, kemudian bacalah bacaan Ayo Membaca tentang Fahumbo Batu. Nah, kemudian buatlah ringkasan bacaan tersebut. Tuliskan langkah-langkahnya seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.